Mungkin nanti kita bikin video sama dia apain? Gimana kalau Loren kita ikat nanti? Nah, itu challenge. Kalau misalnya gue followernya udah sampai 1000, mungkin gue digituin kali, boleh sama dia. Ya? Kalau udah 1000 Loren kita akan ikat, terus dia harus meloloskan diri. Tahun 1918 ini pas pandemi flu pertama kali dulu, itu juga dunia juga mengalami hal yang sama ya, semuanya down dan segala macam, bisnis dan segala macam, including pesulap gitu loh. Cuman kan sebetulnya kayak di luar itu ya mereka akhirnya sekarang pesulap itu untungnya larinya bisa doing online show gitu loh. Kita berbayar dengan doing online dan segala macam itu masih memungkinkan. Sekarang lo jadi pretty much kerjaan lo itu kebanyakan online atau masih banyak sama TV or TV kan sih. nggak ada kontak kan? Pretty much kita kalau off air sekarang literally no at all, zero since awal tahun, ya Februari ya, start Februari ya. Start Februari, abis itu done, semuanya done, nothing gitu loh ya, akhirnya silent, diem tit gitu kan semuanya gitu ya, akhirnya ya magician juga banyak yang ngerubah konsepnya mereka, karena kan sebetulnya magic itu dia bisa apa ya, bisa tetap melakukan interaktif dengan online gitu, kayak lu ngobrol kayak gini dan segala macam itu kan masih bisa gitu. Kayak lu pikirkan angka dari 10 sampai 100 gitu kan, terus pikirkan huruf depannya apa, nama. That is definitely kan kalau kayak gitu kan itu kan mind reading, right? I don't know how that works, but it's fun to do that as well. Do you do that too? Enggak. Let me know, karena gue beda. Beda aliran ya. Lu lebih yang kayak end resultnya kayak mau mati atau enggak gitu loh. Victorious yes. or die gitu. Sesimpel kayak gini. Oke, di sini ada tali, ada gembok, ada borgol, ada pecut gitu kan. Lu mau pilih mana? Oke, gembok sama borgol. Oke, gue diikat gini-gini, kepala gue ditutupin plastik, gue nggak bisa bernapas dan segala macam ya kayak gitu. Everybody pretty much bullied you. Exactly. Tapi lu jangan salah lu. Semua orang intinya itu suka melihat orang menuju kematian, tapi tidak suka kalau sampai mati. Iya. Iya kan? Nah, so ya menurut gua it's a highlight ya buat gua bahwa ya intinya adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menegangkan itu orang suka. Gitu. Tapi memang nggak suka sampai terjadi sesuatu hal. Nah, kalau terjadi sesuatu hal, orang Indonesia akan berpikiran itu adalah gimmick, itu adalah skenario dan segala macam lah ya gitu loh. Cuman ya akhirnya ya some case ada yang memanfaatkan hal itunya untuk dibikin gimmick dan segala macamnya gitu loh. Cuman ya I don't know, I think about last year or 2 years ago there's this ada Damien and then there's this new girl yang a bit eerie, siapa namanya, Rihanna. Oh ya, dia bareng gue juga kebetulan satu manajemen sama gue. And I think that's a brilliant idea to make magic show into a kayak some kind of entertainment and different kind of entertainment and magic gitu loh. Quote on quote terkenalnya dia di sini itu beda dengan terkenalnya dia di luar. Iya. Gitu loh. Kayak umpamanya ya, ini Rihanna cukup banyak show kayak di Singapura, di Malaysia, di Thailand dan segala macam di luar. Yep. Nah ini tahun depan juga kita udah ada bookingan untuk di Australia, untuk show di sana 1 bulan. Terus juga yang baru masuk 2 hari yang lalu itu mereka minta Rihanna untuk perform di Dubai selama 60 hari gitu loh. So di luar itu mereka cukup terkenal gitu loh, dan yang nggak tahu ya kenapa di sini ya bingung gue literally kayak lu juga maksudnya even you gitu, kalau menurut lu terkenal di Southeast Asia, and I think like kalau di Indonesia sendiri nama lu belum kayak tergaung kayak bener. Nah makanya gue bilang gitu loh. Kalau gue kan kayak siapa Oge, gue tahu dia dari sebelum dia terkenal juga gue udah tahu gitu loh.
Yang ngajarin dia minum kopi hitam nggak pakai gula itu gue. Ada satu saat dia telepon, Ren, gue minum kopi tapi gue nggak pakai gula. Terus kenapa? Ya udah minum aja tuh kopi nggak pakai gula, ya kan? Terus akhirnya dia mulai minum kopi nggak pakai gula. Sampai hari ini dia gara-gara dia nih emang semuanya. Lah. Padahal hidup aja sudah pahit ya. Masih minum kopi pahit juga. Pahit juga. Ya, tapi kan terakhirnya manis dong. Manis dong. Manis. Ya begitulah, makanya gue bilang dunia sulap itu di Indonesia kalau menurut gue secara apresiasi masih kurang sih, kalau menurut gue ya. I think di Indonesia kayak industri kreatif, ya. Sebetulnya orang Indonesia banyak yang kreatif. Banget. Tapi kenapa underappreciated banget ya? Itu sih yang makanya gue bilang. Sampai hari ini gue masih belum bisa nemu celahnya di mana kayak why we are so underappreciated banget. Kalau menurut gue, ya ini gue agak setuju dengan pemikiran teman gue ya. Kita itu inlander. Menurut gue ya, terlalu lama dijajah sama bangsa asing. Jadi kita lebih amazed sama orang luar sana kan? Bener banget itu. Kalau menurut gue sekarang gini, kita di-compare aja deh. Satu barang yang paling bagus dibuat versi lokal. Satu lagi barang yang biasa, yang buat dari luar. Orang pasti akan milih yang dari luar. Quite true. Gitu. Padahal yang buatan yang lokalnya sendiri adalah it's the best. Semua itemnya, semua materialnya, semuanya deh. Itu yang paling the best nih. Terus datang yang dari luar nih. Disama-samain, lu mau pilih yang mana? Satu yang dari Amerika, satu yang dari dalam negeri. Orang pasti akan pilih dari luar negeri gitu loh. Ya begitu. Kayak mindsetnya kita. Mindset kita, menurut gue mindset kita. Sesuatu yang berhubungan dengan dunia dari luar Indonesia, akan orang Indonesia berpikirannya lebih keren, lebih bagus, lebih segala sesuatunya ya. Lebih gitu. ya. Tapi sedangkan kalau yang versi lokal, ya begitu. Gitu loh. Gue sedih sih, maksudnya gini, gue juga sedih loh, Ren. Shit. Jangan sedih lah, kita udah sama-sama sedih, gak usah sedih-sedihan. Gue kan juga di dunia kreatif ya. Whatever that we do juga kan, maksudnya gini, kita sih nggak terlalu ngambil sesuatu dari luar negeri no, gitu. Kita ada yang dalam negeri juga, and we make it our own gitu kan. Tapi tetap gitu loh, even dari kalau kayak makanan ya, kalau di dunia gue kan sekarang makanan pretty much kan. Makanan Indonesia itu yes, it's still a favorite. Tapi kalau misalnya dalam ada acara apa ya, jarang gitu. Jadi dia Indonesia kayak makanan Indonesia jadi nomor satu dan favoritnya tuh jarang gitu loh. Pasti bisa nggak dibikin ini pakai yang ini, pakai pasta lah, apalah gitu. Nggak ngerti sih gue sih, maksudnya kalau unless spaghetti aja ada spaghetti rendang ya kan, tetap gitu kan, ada bau-bau luarnya gitu. Rendangnya ada, tapi fusion harus fusion. Bahasanya fusion gitu. Bahasanya kan. fusion, jadi nggak bisa kayak nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nggak bisa berdiri sendiri. Padahal kalau misalnya gini ya, kita buka restoran gitu kan, yang misalnya restoran Western. Kalau dibilang laku banget sih mungkin enggak ya, cuman lebih gaya gitu kan. Nah, kalau dibandingin sama makanan Padang lebih jauh lebih banyak orang mau makan, ya kan? Tapi kayak nggak mau diakuin gitu loh. Bener, coba lu lihat di Plaza Senayan, ada yang buka nasi pecel nggak? Nggak ada, ya kan? Yang punya orang Jepang cuy, Plaza Senayan. Makanya. Atau di Plaza Indonesia deh. Nasi pecel Bu Tini gitu mamanya, ya kan? Nggak mungkin kan buka di Plaza Indonesia. Kalau buka pun harganya selangit cuy. Nah, itu. Nah, lucu gini juga. Kalau makanan Western ya, lu bisa kasih harga lebih mahal. Ya. Kalau lu makanan Indonesia mahal, makan apa ini? Gitu. Ngerti kan maksud gue? Materialnya sama padahal kan. Sih. Misalnya dagingnya daging wagyu gitu kan, tapi kita bikin rendang misalnya gitu kan mestinya mahalan dong. Tapi kalau misalnya orang ngeliatnya rendang gitu, itu ngerendang daging sengkel kan mestinya pakai gitu kan, kok mahal banget gitu kan. Ya itulah maksudnya. Makanya gue bilang, menurut gue orang Indonesia itu apresiasi terhadap ya satu, segala sesuatu yang berbau lokal itu masih kurang. Terus ditambah segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kreatif itu juga penghargaannya masih kurang. Kayak umpamanya di luar negeri ada waktu kita support Riana ke sana gitu. Jadi kita ada dapat magic konsultan orang sana yang
dia harus bikin sesuatu gitu loh. And they just us by an hour gitu loh. So dia cuman bikin, ya nggak cuman sih maksudnya bahasanya. Kalau kita lihat adalah lu sesimpel ngelihat orang bikin kertas yang bisa dilipat-lipat, and then it looks nice and it looks good. Dan kita harus bayar itu around $500. Kalau di sini, buset, ke Snappy paling ujung-ujungnya. Ini berapa? 100.000 mahal banget mas, apa cuman gini doang. Ya kan, itu gitu loh, karena ya dia cuma bilang ya gue bikin ini menghabiskan waktu gue sekitar sekian jam. Oke, gitu loh ya, makanya maksud gue kalau di luar negeri kayaknya effort ya sama itu tuh dihargain sih ya. Skill lah makanya. Skill and effort is benar-benar dihargain. Kalau di sini tuh skill and effort, kalau kayak udah pakai skill sama effort lo masih tambahin keringet lagi baru kayak baru bisa sampai kayak dihargain gitu loh. Keluar dari jempol kaki baru gitu kan. Aduh, gile. Kalau enggak sih cuman baju-baju basahku gitu doang emang enggak ngaruh. Capek ya? Oh, minum dulu. Kalau baru. Bro, gitu. lo sekarang punya hobi baru nggak sih? Gue lagi suka. Kalau gue lihat dari Instagram lo, lumayan menarik. Gue jadi kayak pengen ikut-ikutan. Gue sekarang lagi suka sepedaan. Gue suka motoran gitu karena kalau gue udah jenuh sama kerjaan dan segala macem yang harus berpikiran kreatif, ya udah gue motoran, gue camping. Terus ya gue jalan aja gitu sendiri, kadang-kadang gue nginep di mana. Sendiri bro, lo nggak pergi berumpun gitu bareng-bareng temen lo gitu, hah? Kadang-kadang ya. Cuman maksudnya kalau ngajakin temen kan kadang-kadang yang satu bisa, yang satu enggak, yang satu bisa. Akhirnya nggak ketemu jadwalnya, nggak jalan-jalan. Jalan aja sendiri. Jadi gitu udah gue jalan aja sendiri. Yang mau ikut, ayo ikut, gue besok berangkat. Siapa yang bisa, ayo jalan, ikut sama gue. Kalau enggak ya gue sendiri aja gitu loh. Karena kayak udah mencari tempat baru, mencari alam kayak like 2 weeks ago gue ke daerah Bandung ke Curug Taraje ya, Herang Taraje atau apa gitu. Itu keren banget gitu loh. Ke sana gue motoran dan itu gue pulang hari doang loh, tektokan. Berangkat dari sini jam 4 pagi sampai sono subuh, sana balik malam sampai sini jam 4 pagi lagi, jam 3 ya. Itu nggak aneh. Sejak gue kenal lo, Ren kita pergi makan sate yuk, oke. Gue bikin satenya di mana kok jauh banget, Puncak. Pulang lagi habis gitu gue kan kayak oke. I think I need to like. Tapi itu lucu, maksudnya ya apa ya? Kalau misalnya lo ngelakuin kayak gitu, ya maybe a lot of people juga banyak yang mau traveling kan ya. Indonesia siapa sih yang nggak suka traveling? Lo di sini banyak liburan ya. Sebelum PSBB aja kalau liburan semua udah kayak burung ya, cabut ya. Nggak ada yang di Jakarta gitu loh, nggak ada yang demen kayaknya di Indonesia gitu. Menurut gue Indonesia banyak yang bisa dieksplor banget. Yang kayak kalau dari dari Jakarta deh, kita ngomong Jakarta lah ya. Dari Jakarta yang lu bisa rekomend gitu ya untuk anak-anak kayak keluar gitu just for like a day or two or weekend trip itu yang paling daerah Bogor sih kalau menurut gua banyak. Bogor. Daerah Bogor itu maksudnya satu sekarang kan orang ya mungkin ya memang nggak ada yang menggantikan dengan lu menginap di hotel bintang-bintang yang banyak gitulah gitu kan. Sekarang tapi, orang lebih into nature kok, nggak terlalu exactly, cuman maksudnya makanya gue bilang nggak ada yang menggantikan lu nginep di hotel yang berbintang. Cuman sekarang orang mungkin lebih jenuh dan akhirnya lari ke nature gitu loh, kayak sekarang glamping itu lagi hype banget. Glamping udah dari dua tahun yang lalu, tahun lalu sih. Bener, maksudnya sekarang lagi naik lagi gitu, karena orang ya sekarang lu ngumpul ke mall dan segala macam, ketahuan gua glamping yang emang ya lu doang gitu kan lingkungannya. Jadi kayak ya satu social distancing juga tetap terjaga dan ya satu lu alam itu bangun segar, udara juga masih segar gitu loh. Jadi ya menurut gua kalau coba cari apa ya out of the ordinary itu menurut gua daerah Bogor deh. Satu nggak jauh dari Jakarta, secara jarak juga nggak jauh-jauh banget, secara durasi lu nyetir juga, apalagi zaman PSBB-an kayak begini menurut gua nggak terlalu macet ya. Jadi jarak Jakarta Bogor paling 2 jam lah gitu kan, sama aja kayak lu daily life. Jakarta Bogor kayaknya nggak sampai 2 jam deh, Ge. Iya, enggak, maksudnya maksimum 2 jam lah. Maksimum 2 jam, kalau macet mungkin. Kalau macet gitu kan, cuma makanya gue bilang itu nggak ada bedanya sama lo dari Jakarta dari satu titik ke titik lain, bisa 1,5 jam gitu loh, ya kan. So menurut gue ya lo coba pergi ke Bogor kayak apa ya, sekarang kan banyak hikingan gitu kan, ada tour guide dan segala macamnya gitu. Jadi
Adek gue juga kemarin ngajakin gue hiking yuk gini nih. Adek gue juga jadi ketularan. Hiking and trekking lagi in loh by the way. Yes, itu dia makanya sekarang. Jadi mau yuk? Yuk, tapi ya boleh deh. Gue nggak ada yang bisa gue ajakin, cuman lo paling yang mau kayak gitu, yang kayak jadi. Ayo besok gitu, bisa. Tapi tau gak, sekarang nih one thing yang gue lagi pengen itu yang belum gue sempat lakukan adalah gue dulu pernah tinggal di Mentawai, jadi teman gue bule. Kepulauan Mentawai, gue udah pernah tuh ke situ. Dia punya tanah gitulah di salah satu pulaunya dan itu cuman dia doang di situ gitu. Gue pernah tinggal di situ sebulan. Terus ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Jadi gue bangun ya di pinggir pantai aja gitu udah di villanya dia gitu kan. Dia ada cottage, ada beberapa cottage gitu. Jadi ya gue dari yang seneng sampai akhirnya bosan gue di situ nggak tahu mau ngapain. Itu kan berarti kalau kayak gitu kan it's like a private island terus nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Jam 9 malam genset dimatiin jadi gelap-gelapan. Jadi kalau Pak dan seharian pagi tuh nggak nyala, listrik tuh nggak nyala. Jadi listrik itu nyala jam 6 sampai jam 9. Nah itu jam 6 tuh langsung pada ngecasin semua tuh. Jam 9 malam, jam 10 dimatiin lagi soal gensetnya. Nah, cuman ya seru lah, lu di situ lu bener-bener nikmatin alam, bener-bener yang ya you So sama, that's your new hobby pretty much? Ya gitu loh, gua ya Into nature, outdoor lah, gua suka something yang di outdoor yang nggak. Gue aja nih ya, kalau mamanya gue jadi bintang tamu dimanapun, gue dikasih ruangan, gue nggak pernah ada di dalam situ, Ren. Gue di luar lebih baik, nongkrong, gue bawa bangku kemana-mana, gue bawa bangku lipat gue, terus tinggal buka duduk, udah ngerokok, cari pojokan, udah. Gue nggak suka di dalam ruangan yang terlalu ramah gitu loh. Gue kayak kalau trekking sama lo, gue udah nggak tahu kan bentuk gue kayak apa sih. Gue sih trekking nggak kuat-kuat banget juga sih. bentuk gue udah nggak jelas kayak apa gitu. Bisa sampai ujung kayak gue lapar. Lu harus siap bekal yang banyak ya Ren ya. Bawa bekal jadi gue bisa makan. Maksudnya gue yang masak, lo yang ini gitu. Lu cuma doang kayak dulu. Gitu. Benar. Gue banget. Dan di rumah lu masak apa Ren? Apa ya? Gue sih belum masak. Ya udah lu masak lah Ren. Tolong lah Ren. Gue lapar. Ya udah deh. Ya udah gue ke situ ya Ren. Oke. Tapi itu suka dukanya men. Zaman dulu kita seperti itu memang. Benar. Anyway, sekarang lo kalau mau nanya sama gue apa kira-kira? Gue mau nanya lu apa ya sekarang ya? Gue bingung gue nanya lu sekarang kan. Emang lo sama gue sama lu terlalu kenal sih. Mungkin kita udah mengenal satu sama yang lain. Jadi lo kayak nggak ada yang ngomongin kerjaan, gitu. percuma juga sekarang ngomongin kerjaan. Nggak ada yang diomongin. Nggak ada yang diomongin. Karena ya begitu-gitu aja ya kan. Kalau ngomongin kehidupan, ya begitu. Lo sama gue ya begitu juga. Jadi ya kalau gue sih nanya ke lo apa ya? Ini, gue sebetulnya mau nanya sama lo. Kan sekarang kita lagi zaman PSBB nih, ya. Anak-anak zaman sekarang kan semua di rumah nih, ya. Kerjanya cuma main gadget. Pretty much anything is doing with gadgets. If you have an advice for someone who wants to be doing their passionate thing, gini lah, profesi sebagai magician gitu ya, itu kan bukan something yang orang tuanya bakalan encourage anak-anaknya to do. Benar. Okay? What do you want to say to your future generation? Mungkin nanti future apprentice for you gitu kan? Gini, gua nggak bukannya gimana ya, bukannya mendoktrin bahwa anak kecil harus memiliki profesi seorang pesulap. Tapi kalau menurut gua, kalau mamanya lu punya anak, menurut gua ada baiknya lu ajarin dia untuk belajar sulap. Karena kenapa? It's a good thing buat mereka. Satu, mereka jadi pintar dengan public speaking. Mereka berani ketemu orang, berani ngobrol sama orang, ya kan? Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitasnya mereka, gitu loh. Jadi karena anak kecil Indonesia ini kan, quote-unquote malu-malu ya kalau ketemu orang ya. Jadi pada saat lu kita diajarin timid, apalagi kalau misalnya di public school gitu ya. Kayak maksudnya sekolah zaman dulu, zaman kita lagi. Kita kan nggak di-encourage sama guru-guru kita untuk berani nanya, stand up dengan apa yang inside your mind gitu kan. Jadi kalau misalnya your thing, lu bilang untuk diajarin untuk public speaking, I think it's a good thing gitu. It's a good thing karena maksudnya ya makanya gue bilang kalau untuk anak kecil belajar sulap itu menurut gue bagus karena satu melatih salah sensorik ya kan. Lu ya tadi seperti gue bilang berani ketemu orang, lu berani ngomong, mengembangkan kreativitas lu, terus juga ya lu bisa menilai dia bisa berinteraksi sama orang gitu loh. Menurut gua it's a good thing kalau untuk
younger generation mereka learning magic gitu, karena ya menurut gua itu bagus buat persiapannya dia ke depan ya. Gitu, karena ya itu balik lagi, orang anak-anak Indonesia ini tidak di-encouraging sama guru-gurunya mereka untuk bisa stand up dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi lebih ke arah nurut lah bahasanya gitu. Nurut aja udah, nggak usah macem-macem, nggak usah nanya-nanya weh. Gitu loh. Gitu sih kalau menurut gua kalau untuk belajar sulap. Cuman kalau untuk menjadi profesi karir menurut gua coba terus terang gua nggak encourage untuk lo sampai mati kayak dia. Tapi nah, gua juga nggak mau jadi mati. But boleh lo lanjutin. Oke. Maaf. But ya kalau menurut gua kalau untuk menjadi profesi secara karir, kalau menurut gua harus dipikirkan baik-baik apakah itu passion dari dalam diri kita atau tidak gitu. Karena kalau enggak akan susah. Itu saking sulitnya. Susah dan sulit jadi susih. Gitu, lo udah sampai ngumpul tuh semua tuh. Gitu, karena ya itu sih kalau menurut gua lo harus tahu passion lo apa, kemudian ya lo jalan itu. Karena kalau lo menjalani segala sesuatu dengan passion lo, menurut gua semuanya akan lebih mudah gitu. Karena ya profesi apapun itu kan pasti akan ada komitmen, ya kan, dedikasi, terus juga tanggung jawab, ya kan. Ya itu semua nggak akan. Apalagi kalau lo hidupnya di Indonesia, lebih susah lagi. Itu dia, makanya itu semua nggak akan bisa lo lakukan dengan lapang dada kalau memang bukan dari dalam diri lo, bukan dari passion lo. Yep. Gitu, makanya kan gue bilang I love what I do and I do what I love. Gitu sih kalau gue. So, everybody kalau mau tahu tentang Oge sebetulnya ya, dia nggak almighty sebetulnya. Gue bilangin sama lo, oke? He's not almighty, but he's cute. Sekian. Kita nanti ketemu lagi ya. Mungkin nanti kita bikin video sama dia. Ngapain? Tracking. Gimana kalau Loren kita ikat nanti? Nah, itu challenge. Kalau misalnya gue followernya udah sampai 1000, mungkin gue digituin kali, boleh sama dia. Ya? Kalau udah 1000, Loren kita akan ikat, terus dia harus meloloskan diri. Kalau tidak bisa meloloskan diri, kita tinggalin. Please, no. Lo berarti nggak sayang lagi sama gue, Ge? Nggak ada yang masakin lagi lo buat lo? Ntar gue bantuin.